Selamat datang di materi pembelajaran diagram aktivitas bagian kedua. Diagram aktivitas merupakan subtopik dari analisa desain berorientasi objek, dan dalam bagian kedua ini membahas materi tentang partisi dan contoh terapannya. Sebagai materi lanjut pembahasan materi bagian ke-1 tentang aktivitas, aksi, dan aliran kontrol. Dengan partisi, node dan tepi aktivitas dapat dikelompokkan berdasarkan properti atau sifat umum. Dalam proses bisnis, partisi dapat digunakan untuk mengelompokkan semua aksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan entitas tertentu. Umumnya, partisi mencerminkan unit organisasi atau peran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aksi dalam partisi. Partisi dapat ditetapkan pada tingkat detail yang berbeda hingga tingkat kelas individu. Partisi tidak mempengaruhi aliran token, tetapi hanya mewakili tampilan logika komponennya. Partisi membuat diagram lebih jelas, memungkinkan area tanggung jawab dapat dilihat dengan cepat, sehingga memperkenalkan informasi lebih rinci ke dalam model. Partisi dapat digambarkan baik secara grafis atau dalam bentuk tekstual. Dalam bentuk grafis, partisi ditempatkan di atas diagram aktivitas sebagai persegi panjang terbuka. Nama partisi ditentukan pada salah satu ujung persegi panjang. Karena penampilannya, partisi juga disebut sebagai swim lanes. Gambar berikut contoh partisi dalam diagram aktivitas pelaksanaan ujian. Aktor-aktor yang terlibat atau berperan adalah seorang dosen, asisten, dan seorang siswa atau mahasiswa. Penggunaan partisi memungkinkan masing-masing aktor ini memiliki aksi-aksi apa yang harus dilakukan. Dosen melakukan aksi buat ujian untuk diteruskan ke asisten, dan aksi koreksi ujian setelah siswa atau mahasiswa ikut atau melaksanakan ujian. Asisten melakukan aksi registrasi, cetak instruksi setelah aksi buat ujian selesai dilakukan oleh dosen, dan info hasilnya setelah aksi koreksi ujian selesai. Siswa melakukan aksi ikut ujian setelah aksi cetak ujian selesai dilakukan asisten. Gambar-gambar berikut ini adalah contoh macam atau tipe partisi, yaitu contoh partisi satu dimensi dengan aktor dosen, asisten, dan siswa atau mahasiswa tentang aktivitas pelaksanaan ujian, sebagaimana contoh sebelumnya. Contoh subpartisi dengan aktor siswa atau mahasiswa, pekerja institut dengan subaktornya dosen, dan sekretaris terlibat dalam pelaksanaan ujian. Contoh partisi multidimensi. Representasi model atau partisi korespondensi antar dosen dari perguruan tinggi PTA dan PTB. Dosen dari PTB menulis surat kepada dosen PTA. Dosen memberikan surat kepada sekretaris, yang selanjutnya membawa surat itu ke kantor pos. Sekretaris di PTA mengambil surat dari kotak surat segera setelah surat tiba dan mengirimkannya kepada dosen PTA yang kemudian membacanya. Ini menunjukkan perlunya partisi multidimensi ketika berbagai kelompok aktor dapat muncul dalam berbagai bentuk. Contoh partisi multidimensi dengan notasi tekstual. Aksi ke partisi juga dapat ditetapkan ke sekumpulan partisi dalam bentuk teks. Dalam situasi ini, partisi ditentukan dalam tanda kurung di atas nama aksi. Kalau aksi milik beberapa partisi,
Partisi ini dicantumkan dan dipisahkan oleh koma. Misalnya partisi 1, partisi 2. Gambar berikut adalah contoh terapan tentang partisi pada diagram aktivitas sistem penarikan uang tunai dari ATM sebuah bank. Dengan aktor-aktornya nasabah bank, mesin ATM, dan server bank, beserta langkah-langkahnya. Untuk step 1, nasabah bank mengawalinya dengan input kartu dan input PIN. Setelah itu, server bank melakukan autorisasi validitas PIN. Jika PIN valid, input jumlah yang diinginkan dan cek neraca akun nasabah. Jika PIN tidak valid, akan ada proses lanjut, yaitu tolak kartu oleh mesin ATM pada gambar akhir. Jika neraca akun nasabah lebih besar atau sama dengan jumlah yang diinginkan, ambil uang dari slot dan secara paralel melalui simbol fork terdapat update akun debit oleh server bank, dan selanjutnya mesin ATM menampilkan neracanya. Jika neraca kurang dari jumlah yang diinginkan, tolak kartu. Mesin ATM menampilkan neraca, tolak kartu, dan selanjutnya nasabah mengambil kartu.